Tutorial cara menggunakan Oracle Data Modeler dan Apex. Pertama, kita akan membuka aplikasi Data Modeler yang telah terinstall. Untuk membuat entitas baru, kita pilih Design, lalu klik kanan, pilih New Design. Setelah itu, kita arahkan kursor pada Logical Entitas. Untuk membuat sebuah entitas, kita pilih icon New Entity yang terdapat pada toolbar. Setelah itu, kita arahkan kursor pada halaman Logical Entitas. Kemudian kursor akan berubah menjadi tanda tambah. Lalu kita tarik kursor, maka akan muncul sebuah tampilan seperti ini. Di sini kita akan membuat sebuah tabel departemen. Kita isi name dengan nama departemen. Kemudian kita isi prepared abbreviation dengan nama yang sama. Kemudian kita akan membuat atribut yang ada pada tabel departemen. Caranya kita klik atribut, kemudian untuk menambahkan sebuah atribut klik tanda tambah. Di sini kita membuat atribut NID, kemudian pada tipe data kita pilih logical. Setelah itu, pada sort type kita pilih chart, dan kemudian kita isi size-nya sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Di sini terdapat pilihan primary UID dengan mandatory. Jika atribut yang kita buat merupakan primary key, maka kita pilih primary UID. Dan jika atribut yang kita buat wajib diisi, kita bisa pilih mandatory. Karena atribut NID merupakan primary key, kita pilih primary UID. Setelah kita mengisi atribut properties, klik apply. Untuk membuat atribut selanjutnya, langkahnya sama seperti membuat atribut sebelumnya. Ini entitas yang telah kita buat. Di sini terdapat tabel departemen, pegawai, proyek, dan pembangunan. Untuk membuat relasi, kita pilih yang New Relation. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat relasi, kita pilih yang New Relation. Kemudian kita akan mengetik nama tabel. Itu kita klik Sort to Target Cardinality. Di sini terdapat dua pilihan, cross-put dan single to. Jika hubungan antar entitas many, kita pilih cross-put. Apabila hubungannya one, kita pilih single to. Pada tabel departemen, kita menggunakan cross-put, sedangkan pada tabel pegawai, kita menggunakan single to. Jika relasinya mungkin saja, maka sort opsionalnya di checklist. Setelah itu, klik OK. Untuk membuat entitas selanjutnya, langkahnya sama seperti membuat entitas sebelumnya.
Ini adalah entitas yang telah dilengkapi relasi. Setelah itu, kita akan mengengineer ke dalam relational model. Ini adalah relasi yang telah di-engineer ke dalam relational model. Kemudian, setelah kita membuat relational model, kita akan men-generate yang nantinya perintah DDL yang telah di-generate akan dipindahkan ke dalam aplikasi Apex. Caranya kita klik icon generate DDL, kemudian kita klik generate dan klik OK. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita blok. Setelah kita mengcopy, lalu klik save. Setelah menyelesaikan proyek pada aplikasi data modeler, kita buka aplikasi Oracle melalui Mozilla. Lalu masukkan localhost pada alamat link. Di sini kita masukkan workspace, nama, dan password, lalu klik sign in. Untuk membuat lembar kerja baru, klik create workspace. Di sini kita masukkan workspace name yang akan kita gunakan, lalu klik next. Kemudian masukkan skema nama dan skema password. Kemudian klik next. Selanjutnya, masukkan administrator username, administrator password, first name, last name, dan email. Lalu klik next. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik create workspace. Jika halaman baru berhasil dibuat, akan muncul tampilan create workspace. Lalu klik done. Setelah membuat halaman baru, klik admin, lalu pilih sign out. Kemudian masukkan workspace username dan password yang telah kita buat, lalu klik sign in.
Kemudian, kita akan memperbarui password. Setelah memperbarui password, klik Apply Change. Setelah itu, pilih SQL Workshop, lalu pilih SQL Command. Kemudian, pada lembar kerja SQL Command, klik kanan, pilih Paste. Ini merupakan hasil eksekusi generate DDL yang telah kita buat pada aplikasi Oracle Data Modeler sebelumnya. Kemudian kita akan merun satu persatu tabel yang telah kita buat. Dahulukan tabel yang tidak memiliki foreign key. Di sini, tabel yang tidak memiliki foreign key yaitu tabel departemen dan tabel proyek. Kemudian kita akan mengisi data ke dalam tabel departemen dan tabel pegawai menggunakan perintah insert into. Dengan cara memblok lalu run. Dan lakukan hal yang sama untuk mengisi data selanjutnya. Kemudian kita akan menampilkan data-data menggunakan perintah select. Yang pertama, tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang berjenis kelamin wanita dan memiliki jabatan staf. Setelah itu, tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki gaji 3 juta ke atas yang berjenis kelamin pria. Kemudian, tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan awalan A yang bekerja di Departemen Pembangunan Proyek. Setelah itu, tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang berjenis kelamin pria atau wanita dan memiliki pendidikan terakhir S1 atau D3. Kemudian,
Tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang memiliki nama dengan akhiran A yang bekerja di Departemen Kepegawaian. Selanjutnya, tampilkan seluruh data pada tabel pegawai yang berjenis kelamin pria atau wanita dan memiliki jabatan staf atau sekretaris. Kemudian, tampilkan data jumlah pegawai berdasarkan jabatan. Selanjutnya, tampilkan data jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir. Tampilkan data jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir yang berjumlah lebih dari 2 pegawai. Dan yang terakhir, tampilkan data jumlah pegawai berdasarkan jabatan yang berjumlah lebih dari 2 pegawai. Jika semua data telah kita run dan berhasil, maka kita simpan dengan cara klik Save.